Pilpres ulang itu sama dengan Jokowi 3 periode. Dan ini adalah pernyataan daripada Kodari. Kita dengarkan. Kita belum punya sejarah dalam Pilpres kita, ada yang namanya Pilpres ulang. Yang kedua, mereka terpikir nggak sih, kalau Pilpres ulang itu betul-betul diterima, itu implikasinya apa? Pasti Pilpres ulangnya itu bisa setahun setengah dari sekarang. Karena November itu kita udah punya agenda pilkada serentak. Nah, artinya apa? Apa implikasinya? Bulan Oktober Pak Jokowi sudah selesai untuk jabatan sekarang. Selesai jabatan. Nah, kalau misalnya ada Pilpres ulang setahun setengah dari sekarang, artinya ada perpanjangan masa jabatan presiden dong. Iya, betul. Nah, kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden, lepas dari jadwalnya, menurut saya yang paling mungkin diperpanjang ya Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mr. Q3 periode bisa jalan tuh. Bukan saya, yang disampaikan oleh Pak Luhut, perpanjangan masa jabatan presiden. Akan terjadi bahwa yang memperpanjang masa jabatan presiden adalah 01 dan 03. Mau nggak? Iya, usulan 01 dan 03 untuk memberikan kesempatan pemilihan ulang atau pemilihan presiden kembali dengan proses seperti awal, ada proses pendaftaran, kampanye dan pencoblosan itu sampai 1,5 tahun dan sama saja itu sama dengan memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk 3 periode dan inilah menang-menang saja sih. Jadi tenang-tenang saja, mau pilihan orang juga ya pemilihan ulang juga tidak ada masalah. Mau Prabowo Gibran dilantik juga tidak ada masalah, Mas Bro. Dan ini adalah usulan daripada 01 dan 03 agar pemilihan diulang tetapi tanpa Gibran Prabowo ataupun Gibran saja. Babak pertama gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi segera dimulai. Tim hukum Anies Mohaimin jadi pasangan pertama yang mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin meminta pemilu diulang tanpa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran. Tanpa Gibran. Intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Iya, tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 maksudnya Gibran Raka Buming Raka. Jelas tim 01 begitu ketakutan kepada Gibran Raka Buming Raka apabila diulang maka akan menang kembali. Dan menang ataupun tidak menang, dilantik ataupun tidak dilantik, Presiden Jokowi akan diperpanjang masa jabatannya apabila pemilihan diulang kembali seperti disampaikan oleh M. Kodari. Bagaimana ini? Sama saja maju kena mundur kena ya. Kalau Pak Jokowi sih tidak ada masalah karena otomatis akan diberikan suatu undang-undang khusus karena memang yang mengusulkan pemilihan ulang adalah pemilih 01 dan 03 02 yang saat ini. Sama dengan tim hukum Amin, TPN Ganjar Mahfud juga menggugat hasil Pilpres ke MK. Mahkamah Konstitusi diminta mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dari kontestasi Pilpres. Apes. Diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Usulan 01 dan 03 agar Gibran tidak diperbolehkan untuk maju di dalam pilihan ulang ini memberikan kepada bahwa 03 pun begitu ketakutan dengan Gibran Raka Buming Raka yang dikatakan karena sebagai seorang anak presiden. Anak presiden pun apabila adalah seorang Agus Harimurti Yudhoyono mungkin tidak sebegitu takutnya 01 dan 03 sehingga tim hukumnya akan mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Namun demikian pada kenyataannya tidak bisa semudah itu, Mas Bro. Tidak hanya tim suksesnya, namun demikian Anies Baswedan selaku presiden kandidat capres nomor 01 begitu sangat ketakutannya dan mengatakan jangan ada Gibran.
itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang ketika pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa, atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan kepada sanksi. Ya, Anies Baswedan begitu sangat ketakutan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa sih begitu ketakutan? Padahal sebelumnya yang namanya pendukung Anies Baswedan mengatakan dia adalah merupakan ya belimbing sayur lah, Samsul lah. Tetapi kenapa pada saat dia kalah begitu sangat ketakutannya? Ternyata kekuatannya Gibran begitu sangat luar biasa. Hinaan dan cacian termasuk bulian kepada Gibran Rakabuming Raka tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Gibran tetap teratas, Gibran tetap nomor satu dan Gibran tetap menang. Ya, itulah Gibran Rakabuming Raka. Walaupun seorang anak pemuda, ya seorang pemuda, tetapi bisa menggetarkan Indonesia. Dan kelihatannya sinyal MK mengabulkan permohonan 01 dan 03. Hahaha. Bener nggak nih? Kita dengar daripada Hakim MK Arief Hidayat. Saya kebetulan Hakim Konstitusi di antara kita bersembilan. Itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Tidak ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi itulah pernyataan daripada Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang mempermasalahkan kehadiran presiden, dan presiden dikatakan ikut cawe-cawe di dalam pemilihan umum kali ini. Dan kelihatannya pendukung 01 dan 03 sangat optimis apabila Hakim MK Arief Hidayat akan mengabulkan gugatan itu. Namun tidak perlu buru-buru bahagia, karena Hakim MK tidak hanya Arief Hidayat, ada hakim-hakim yang lain yang mungkin tidak menerima hasil permohonan tim 01 dan 03, sehingga apabila Hakim MK seluruhnya ataupun sebagian besar menolak, maka MK secara keseluruhan berarti menolak permohonan tim 01 dan 03, maka otomatis tidak akan ada pemilihan ulang. Saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu, bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan oke, merdeka.